bermula dari kritik tajam kami terhadap proses penegakan hukum dengan keluarnya SP3 yang dasarnya adalah restoratif justice. Bermula dari kritik yang tajam itu, maka kemudian ditafsirkan bahwa ada delik pencemaran nama baik, ada delik fitnah, padahal seperti tadi yang disampaikan oleh Bang Herman, itu jauhlah perbuatannya gitu. Ketika Mas Roy mengutip ada 2 tuyul bertemu dengan jin ifrit, ya, itu sebetulnya adalah suatu kritikan satir gitu, yang mengambil dari karikatur seorang wartawan senior. Jadi sama sekali tidak ada mens rea dari Mas Roy untuk menghinakan seseorang, ya, untuk kemudian merendahkan seseorang. Bahkan Mas Roy itu mempunyai hubungan yang sangat baik dengan Bang Egy. Setelah beliau mendapatkan SP3, pada saat beliau mau berangkat ke Malaysia, Mas Roy menyampaikan ke saya bahwa ada WhatsApp masuk dari Bang Egy kepada Mas Roy, Brother Roy terus berjuang, dan Mas Roy menyampaikan terima kasih. Jadi sebetulnya secara hubungan emosional dan hubungan sosial itu baik-baik saja. Kemudian ini menjadi persoalan hukum karena memang ada kritikan yang pedas dari kami terkait dengan penegakan hukumnya yang kami kritik, ya, yaitu SP3 yang dijadikan sebagai dasar tersangka tidak lagi berstatus tersangka itu sebetulnya bermula dari evaluasi kami terhadap cacat formil dan cacat material SP3 dengan dasar RJ, ya. Jadi ini tidak bisa lepas dari situ. Hal yang kedua adalah dari sisi perbuatan material, apa yang disebut sebagai delik pencemaran nama baik, delik penghinaan yang dilaporkan oleh 2 pelapor, pasal 433, pasal 434, kemudian juga 27A Undang-Undang ITE, itu jauhlah dari perbuatan mereka gitu, ya. Jadi menurut kami ini sebetulnya adalah ada satu upaya untuk mengalihkan perhatian publik dari isu utama atau yang kita sebut dengan predikat crime, yaitu ada dugaan tindak pidana pemalsuan dugaan tindak pidana ijazah palsu atau persoalan ijazah palsu yang hari ini disidik oleh Polda Metro Jaya ingin dialihkan dengan LP ini, sehingga mengaburkan pusat perhatian masyarakat yang saat ini masyarakat sedang menantikan gitu loh. Mana yang benar? Apakah ijazah ini asli ataukah ijazah ini palsu? Tadi disampaikan oleh Pak Ahmad Kusumudin sebagai koordinator mitigasi kami, dan juga atas restu dari Pak Putri Selatunus, koordinator mitigasi, dan juga Pak Ahmad Ahmad. Hari ini kita bersama-sama dengan para pejuang yang tadi barusan menyelesaikan wajib lapor. Saya juga sih. Yaitu bahkan pas saya wajib lapor ya, ada Bu Kurnia Triani, ada Mas Rustam, kemudian ada Pak Rizal, ya. Jadi kita menyampaikan beberapa hal yang sangat penting hari ini. Yang pertama, saya tidak akan mengulangi statement yang sangat agamis dari Pak Rizal Fadila tadi. Yang jelas apa? Ya, agak terlalu, kalau dalam bahasa saya, kalau saya nulis itu terwelu, ya. Terwelu. Karena apa? Nabi Musa dan Nabi Harun itu beberapa hari yang lalu itu kita peringati dalam peristiwa peringatan Isra Mi'raj. Nabi Musa dan Nabi Harun adalah nabi yang ditemui oleh Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Mekah ke Palestina, ya. Ketika naik Sidratul Muntaha, Nabi Musa itu berada di langit kelima dan Nabi Harun itu berada di langit keenam. Artinya apa? Artinya itu nabi-nabi pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk menemui Nabi Muhammad SAW, ya. Dan itu berarti apa? Yang pertama akan ditemukan Nabi Adam, terus kemudian ada Nabi Musa dan Nabi Harun dan lain sebagainya. Artinya ini benar kalau misalnya ada orang-orang yang kemudian nanti tidak terima dan melaporkan karena ini sudah penistaan agama, ya. Panji saja dilaporkan, ya, karena penistaan agama. Ini lebih lagi, apalagi katanya menemui Fir'aun. Lebih jahat Fir'aunnya atau lebih jahat yang ditemui? Nah, itu kita nggak tahu, ya. Nah, maka saya di kesempatan ini malah berterima kasih dan mengapresiasi seorang wartawan dari dulu adalah mantan ketua AJI, Aliansi Jurnalis Independen, yang bernama Pak Lukas Luarso, yang sudah sebenarnya membantu Egy dan membantu DHL dengan menyederhanakan, nggak usah pakai nabi-nabian, pakai aja istilah 2 tuyul ketemu jin ifrit, ya, dan itu ada ilustrasinya, nih ilustrasinya. Nah, jadi 2 tuyul ketemu jin ifrit itu. Dan Bang Egy Sujana sudah terbebas dari status tersangka dan kembali berstatus merdeka seperti sedia kala. Gitu. Namun sekali lagi kami sangat sayangkan kebahagiaan itu akhirnya harus berkurang. Kenapa? Karena seharusnya kalau sudah berstatus tersangka dan kemudian dicabut menjadi merdeka,
tentu harusnya empatinya tidak menginginkan orang lain punya status tersangka atau menjadi tidak merdeka. Tapi sayangnya justru terakhir abang-abang kita ini, Bang Damai Hari Lubis dan juga Bang Egy Sujana melaporkan, khususnya Pak Roy Suryo dan saya bahkan Ahmad Kozinuddin. Saya sekarang bukan hanya penasihat hukum ya, sudah punya status baru sebagai apa? Terlapor. Ya. Jadi mudah-mudahan itu kebaikan buat saya, karena hukum itu adalah khair. Semua apa yang terjadi pada kita semua, insya Allah ada hikmah, ada kebaikan. Tapi terkait itu kami ingin sampaikan statement sebagai berikut. Yang pertama, kami menyadari bahwa ini semua tidak lepas dari kendali otoritas Solo. Sekali lagi, kalau kemarin ada SOP atau KUHP Solo, hari ini manuver pelaporan itu tidak lepas dari strategi pecah belah dan adu domba. Pecah belah dengan menarik dua orang dan memisahkannya dari barisan. Adu domba adalah dengan menjadikan dua orang tadi melaporkan bagian dari kawan-kawannya di perjuangan. Tapi sekali lagi, karena kita sudah tahu masalahnya ada di Solo, jadi kami tidak terlalu peduli, bahkan tidak ada dendam sedikit pun kepada saudara-saudara kami yang menjadi pelapor. Meskipun demikian, tentu kami harus memberikan tanggapan yang serius dan tegas. Agar apa? Agar tidak setiap orang itu mudah berbuat kedoliman. Dan karena kita diberi hak untuk membalas kedoliman dengan yang semisalnya. Dan atas pertimbangan itulah, maka kami berencana untuk membuat laporan polisi kepada 3 pihak. Yang pertama tentu saja kepada Eli Daneti, selaku kuasa hukum atau pengacara Egy Sujana, karena statementnya telah melampaui kewenangan sebagai advokat dengan bahasa-bahasa yang tidak merepresentasikan bahasa advokat. Bahasa-bahasa yang saya kira saya sangat tidak tega untuk mengulangi atau mengutipnya, dan menyerang fisik klien saya, dan bahkan mengeluarkan ujaran-ujaran yang sebenarnya lebih layak itu disampaikan ke program gosip, bukan statement sebagai seorang pengacara, begitu ya. Yang kedua, kami juga akan sampaikan laporan kepada saudara Egy Sujana. Karena sebenarnya setiap statement itu sangat menyakitkan, tetapi karena kita saudara, statement itu tidak kita proses. Namun hari ini ketika kami memberikan statement yang intinya kritik dan sangat menyayangkan tindakan keduanya ke Solo, justru kami dipersoalkan. Nah, hari ini kami juga akan mempersoalkan kembali, yakni statement yang menuduh kami sok jago. Jadi sekali lagi, kami tidak pernah sok jago. Orang yang menyebut kami sok jago dalam perjuangan itu, ya itu adalah fitnah, sekaligus mencemari perjuangan kami. Kami tulus ikhlas berjuang untuk dan atas nama kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Sekali lagi kami tegaskan bahwa perjuangan ini bukan perjuangannya Roy Suryo saja, bukan perjuangannya Fauzia Tiasuma saja, bukan hanya perjuangannya Rismon Sianipar saja, bukan hanya perjuangannya Kurniati Nurhanis saja, bukan hanya perjuangannya Rizal Fadila atau Rustam Effendi, tapi perjuangan membongkar ijazah ini, ijazah palsu saudara Joko Widodo, adalah perjuangan seluruh rakyat Indonesia yang hasilnya ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.